Perkenalkan, saya Rosiana NIT 190808317 dan rekan saya Renanda Dea Marta NIT 190808325. Di sini saya akan menjelaskan tentang multimoda, freight, and forwarding. Jadi apa itu multimoda, freight, and forwarding? Pengertian freight forwarding. Usaha jasa pengurusan transportasi, freight forwarding, adalah kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Multimoda. Menurut Konvensi Internasional Multimoda Transport of Goods, Pasal 1 Ayat 2, angkutan multimoda adalah cara mengangkut barang dengan menggunakan sedikitnya dua moda angkutan, yang berbeda berdasarkan satu dokumen perjanjian angkutan multimoda. Barang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain, di mana barang akan diserahkan. Pada angkutan multimoda, barang yang diangkut, resiko yang timbul dialihkan ke pelaksana angkutan multimoda. Jenis-jenis moda transportasi. Moda transportasi jalan, road, highway transportation. Moda transportasi kereta api, railroad, railway. Moda transportasi laut, sea transportation. Moda transportasi udara, air transportation. Transportasi pipa, pipeline. Transportasi water kabel, water line. Moda transportasi laut. Jenis muatan kapal laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. Muatan kering, dry cargo. Muatan basah, wet cargo. Muatan bersih, clean cargo. Muatan kotor, dirty, dusty cargo. Muatan berbau, odorous cargo. Muatan peka atau bagus, delicate cargo. Muatan berbahaya, dangerous good. Muatan yang didinginkan atau dibekukan, frozen, refrigerator cargo. Jenis kelompok muatan, cargo grouped, dan contohnya. 1. Muatan kering, dry cargo. Contoh, benang, tenun, beras dalam karung, tekstil, biji-bijian. 2. Muatan cair, liquid cargo. Contoh, bensin, bensol, minyak goreng, solar dan oli. 3. Muatan gas gases. Contoh, gas bakar. 4. Muatan didinginkan. Contoh, daging, ikan, telur, sayuran, buah-buahan. 5. Muatan hewan hidup, livestock. Contoh, sapi, kuda, domba, gajah, harimau, singa, ayam. 6. Muatan segar, fresh cargo. Contoh, ikan, daging, buah-buahan, sayur, del. Incoterms. Incoterms atau International Commercial Terms adalah kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan pembeli dalam perdagangan internasional. Incoterms menjelaskan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Hal-hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung jawab proses ekspor-impor, penanggung biaya yang timbul dan penanggung risiko bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman. Incoterms dikeluarkan oleh Kamar Dagang Internasional atau International Chamber of Commerce (ICC). Versi terakhir yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari tahun 2011 disebut sebagai Incoterms 2010. Incoterms 2010 dikeluarkan dalam bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan 31 bahasa lain sebagai terjemahan resmi. Dalam Incoterms 2010 hanya ada 11 istilah yang disederhanakan dari 13 istilah Incoterms 2000, yaitu dengan menambahkan 2 istilah baru dan menggantikan 4 istilah lama. Istilah baru dalam Incoterms 2010 yaitu Delivered at Terminal, DAT, dan Delivered at Place, DAP. Sedangkan 4 istilah lama yang digantikan yaitu Delivered at Frontier, DAF, Delivered at Ship, Delivered at Square, DAQ, Delivered Between Pipe, DBU. Pada Incoterms 2010, istilah dibagi dalam 2 kategori berdasar metode pengiriman, yaitu 7 istilah yang berlaku secara umum, dan 4 istilah yang berlaku khusus untuk pengiriman melalui transportasi air. 13 istilah dalam Incoterms 2000.
EXW, nama tempat Xworks, pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. FCA, nama tempat Free Carrier, pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor dan menyerahkan barang ke pihak pengangkut di tempat yang telah ditentukan. FAS, nama pelabuhan keberangkatan, Free Alongside Ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi air. FOB, nama pelabuhan keberangkatan, Free On Board, pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Hanya berlaku untuk transportasi air. CFR, nama pelabuhan tujuan Coast and Freight, pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Hanya berlaku untuk transportasi air. CIF, nama pelabuhan tujuan Coast, Insurance and Freight, sama seperti CFR ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. Hanya berlaku untuk transportasi air. CPT, nama tempat tujuan Carriage P2, pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan, namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan ke pihak pengangkut. CIP, nama tempat tujuan Carriage and Insurance P2, sama seperti CPT ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirim. DAF, nama tempat Delivered at Frontier, pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tujuan. Bea cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. DES, nama pelabuhan tujuan Delivered at Ship, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan siap untuk dibongkar. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air. DEQ, nama pelabuhan tujuan Delivered at Quay, pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan tujuan dan barang telah dibongkar dan disimpan di dermaga. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Hanya berlaku untuk transportasi air. DDU, nama tempat tujuan Delivered Dati Unpaid, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, namun tidak termasuk biaya asuransi dan biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. DDP, nama tempat tujuan Delivered Dati Paid, pihak penjual bertanggung jawab mengantar barang sampai di tempat tujuan, termasuk biaya asuransi dan semua biaya lain yang mungkin muncul sebagai biaya impor, cukai dan pajak dari negara pihak pembeli. Izin impor juga menjadi tanggung jawab pihak penjual. FCL dan LCL. LCL, Less Than Container Load, yaitu jenis pengiriman barang di mana terdiri dari lebih dari satu pengirim atau parsial. Jadi dalam satu kontainer terdiri atas beberapa pengirim atau dengan kata lain yaitu suatu kontainer yang memuat beragam barang milik dari beberapa shipper. Dalam hal ini si pemilik barang akan mengumpulkan barang-barangnya kepada konsolidator yang akan menggabungkan banyak barang supaya bisa dimuat dalam satu kontainer untuk dikirim ke tempat tujuan. FCL, Full Container Load, yaitu jenis pengiriman barang dengan menggunakan kontainer, di mana dalam satu kontainer hanya dimuati oleh muatan dari seorang shipper saja. Pengiriman barang dengan mode FCL, maka kita harus mendatangkan kontainer ke gudang kita untuk proses stacking, proses pemuatan barang. Setelah stacking selesai, kontainer itu kita segel dan kita kirimkan ke tempat penumpukan peti kemas di pelabuhan. Kondisi pengapalan, SAI, Cek CFS, SAI CFS, Cek SAI. SAI adalah perjalanan peti kemas dari pelabuhan pemuatan dan berakhir pada SAI di pelabuhan tujuan. Pembongkaran pelabuhan tujuan, peti kemas disiapkan di SAI sudah berisi muatan, jadi kondisi pengapalannya adalah full container load disebut FCL. Sehubungan dengan itu maka SAI bisa disebut juga full FCL. Pada pelabuhan tujuan peti kemas setelah dibongkar dari kapal segera ditimbun di lapangan penumpukan pada SAI yang bersangkutan, menunggu diambil oleh pemiliknya tanpa dibuka untuk diangkut ke gudang pemilik, dan di sana muatannya di-straight dikeluarkan dari peti kemas. Cek CFS adalah maka peti kemas diisi muatan di gudang CFS pelabuhan pemuatan, dari mana peti langsung dimuat ke kapal, dan setibanya di pelabuhan tujuan pembongkaran, setelah dibongkar dari kapal, langsung diangsur ke gudang CFS pelabuhan setempat.
Sai CFS adalah peti kemas sudah di-stok di luar pelabuhan dan disiapkan di Sai untuk dimuat dan sesampainya di pelabuhan tujuan langsung diangsur ke gudang CFS pelabuhan untuk distrik dan dijadikan muatan breakboat dan disediakan untuk diambil konsignee masing-masing. Chef Sai adalah muatan di staf di gudang CFS pelabuhan pemuatan dan setelah tiba di pelabuhan tujuan, langsung ditimbun di lapangan penumpukan Sai yang bersangkutan, menunggu diambil oleh pemiliknya. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.